Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Abdul Hamida selaku maksud pelaksanaan Alhamdulillah. Dan saya hormati Mestius selaku para manusia anggota sarban tidak. Dan saya utaran pasal sebagai secara manusia saya lakukan kata imajinasi yang berjudul karakteristik makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup ini dapat menjadi tak diamati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara detail. Beberapa benda hidup memiliki beberapa karakteristik kehidupan, tetapi akan memiliki sama. Makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kita amati. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh dengan lambat, namun beberapa makhluk hidup dapat tumbuh lebih cepat. Makhluk hidup memiliki yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dilibatkan penyemaian sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Yang keempat, makhluk hidup menanggapi rangsang. Makhluk hidup memberikan anggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Ya, jika kalian tanpa sengaja memegang air panas dengan cepat, tangan ditarik, kemudian kalian bergerak. Stimulus dan dalam kasus ini adalah suhu panas, dan respon adalah menarik tangan dengan bergerak. Yang kelima, makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Yang keenam, makhluk hidup dapat bernafas. Hewan memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi dan zat makanan di dalam sel hingga menghasilkan energi. Zat sisa dalam proses oksigen ini adalah karbon dioksida dan uap air. Yang ketujuh, makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses kimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. 8. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel uniselular seperti paramecium, amoeba, dan Eightlander. Makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel multiselular, contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Sekian presentasi saya. Mohon dari salah kata. Saya Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.